Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masnawati, NIM 0508570008 dari program studi S1 Sistem Informasi UP BJJ 83 Kendari. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas mata kuliah administrasi jaringan, yaitu perancangan dan implementasi jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Pada studi kasus ini, perusahaan memiliki satu kantor pusat dan satu kantor cabang. Kantor pusat terdiri dari beberapa departemen, yaitu penjualan dengan 50 perangkat, pemasaran dengan 30 perangkat, Departemen Teknologi Informasi atau TI dengan 10 perangkat, serta server 5 perangkat. Selain itu terdapat kantor cabang dengan total 20 perangkat. Seluruh jaringan hanya diberikan satu blok IP, yaitu 192.168.10.0/24. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan jaringan. Total kebutuhan perangkat adalah lebih dari 100 host. Namun setiap divisi memiliki kebutuhan berbeda, maka saya tidak menggunakan subnetting biasa, melainkan menggunakan metode IP-LSM. Metode ini dipilih karena lebih efisien dalam menggunakan IP address. Selanjutnya saya mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar hingga yang terkecil. Urutannya adalah 50 penjualan, cabang 20 host, TI 10 host, dan server 5 host. Seperti ini urutannya. Pengurutan ini penting agar lokasi RP dilakukan secara optimal dan tidak terjadi pemborosan. Kemudian saya menentukan subnet mask untuk masing-masing kebutuhan menggunakan rumus pangkat M dikurangi 2 harus lebih besar atau sama dengan jumlah host, dan perhitungan tersebut diperoleh bahwa penjualan menggunakan subnet 26, pemasaran dan cabang menggunakan 27, TI menggunakan 28, dan server menggunakan 29. Setelah itu saya mulai menentukan pembuatan address secara berurutan dari letak awal, yaitu 192.168.10.0. Untuk departemen penjualan saya menggunakan subnet 192.168.10/26 dengan rentang IP yang dapat digunakan dari 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62, dan broadcast address-nya yaitu 192.168.10.63. Selanjutnya untuk departemen pemasaran saya menggunakan 192.168.10.64/27 dengan user ID dari 192.168.10.65 sampai dengan 192.168.10.94 dengan usable broadcastnya 192.168.10.95. Kemudian untuk kantor cabang saya menggunakan 192.168.10.96 dengan usable IP dari 97 sampai 126 dengan podcast addressnya yaitu 192.168.10.127. Kemudian untuk departemen TI saya menggunakan 192.168.10.128
192.168.10.143. Dan terakhir untuk server, saya menggunakan 192.168.10.144 dengan usable range-nya 145 sampai 150 dengan menggunakan perolehan cache yaitu 192.168.10.151. Dengan pembagian ini seluruh kebutuhan IP terpenuhi dan masih tersisa sisa IP yang dapat digunakan untuk pengembangan di masa depan. Selanjutnya saya membuat tabel routing static seperti ini. Routing ini digunakan agar setiap jaringan dapat berkomunikasi antara kantor pusat dan kantor cabang. Pada router kantor pusat, saya menambahkan routing menurut kantor cabang yaitu 192.168.10.96 melalui One Enterprise. Sedangkan pada router kantor cabang saya menambahkan beberapa routing menuju kantor pusat, menuju ke penjualan, pemasaran, TI dan server dengan esoknya menuju kantor router pusat. Dengan konfigurasi ini seluruh jaringan baik kantor pusat maupun kantor cabang dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Jadi sebagai kesimpulan dari perancangan ini, saya menggunakan metode PLSM desain tidak ini, tetapi juga kan data ruang di masa depan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.